saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini akan dilayani oleh Pastor Dr. Timothy Roy Kartiko dengan tema 10 tekad rohani peraih sukses. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat petang para kekasih. Terima kasih Bapak Pendeta Handi sebagai host kita. Dan kita bersyukur untuk kesempatan yang istimewa pada malam ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, hamba persembahkan sesi yang Tuhan telah beri kepada kami, sehingga beberapa saat ini kami boleh terhubung dan kami bisa terkoneksi dengan sorga, sehingga apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, kegagalan, kekecewaan, dan kerugian-kerugian kami, semasa kami hidup dan melayani Engkau, semasa kami setia kepadamu, dan kami masih mengalami hal-hal yang negatif dan kurang menyenangkan, Tuhan, Engkau akan mengubah itu semuanya pada malam ini. Untuk pertama kalinya Tuhan, kami akan memulai lagi 10 tekad rohani peraih sukses di dalam Bible Study dari GKG bersama dengan jemaat-Mu dan para hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, akal budi, dan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk menangkap mana dari sorga, untuk menangkap rahasia ilahi, untuk kami boleh survive dan kami boleh bertumbuh dan berbuah dengan lebat pada akhir zaman dan akhir hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh berjumpa. Dan malam hari ini, petang ini istimewa. Karena ada dua hal, yaitu yang pertama, atas permintaan dari Ibu Ketua Sinode, maka saya diminta untuk menyampaikan ulang 10 tekad rohani peraih sukses. Sementara pada 2 minggu yang lalu, kita sampai pada bagian menjelang akhir, yaitu seri ke-38, saudara. Tetapi atas permintaan dari beliau, Ibu Ketua Sinode kita, Ibu Pastor Dr. Sarah Vivi, maka saya malam ini akan mengulangi dari part 1. Bagian pertama bersama dengan, nah ini yang kedua. Yang kedua yang istimewa adalah saya baru nyadar, saya baru tersentak pada hari Sabtu kemarin, kalau tidak salah sore atau malam, bahwa saya harus mengajak jemaat-jemaat untuk mendengarkan 10 tekad rohani ini apa. Apakah ini akan memberikan sesuatu perubahan sejarah yang mulia? Iya. Itu sebab kita memulai dengan saya mengajak dari jemaat Kristus Penebus Magelang, Temanggung, Jogja, dan juga ada beberapa jemaat yang lain dari Jakarta dan Bandung yang tergabung, MK-MK-nya atau sel grupnya tergabung bersama pada petang hari ini. Karena kita akan memulai starting part 1. Kita mulai dengan bagian pertama. Ya, saya akan mengulanginya atas permintaan dari Ibu Ketua Sinode. Nah, sudah pasti saudara, 10 tekad ini adalah 10 kunci rahasia. Saudara, kalau saudara mempunyai 1 kunci rahasia, itu susah. Kalau sampai saudara lupa, kalau sampai saudara tidak bisa, ya sudah, saudara nggak dapat. Ini 10 kunci. Saudara boleh memakai kunci manapun dari 10 ini. Dan saya yakin, karena ini adalah firman, maka manapun yang kita pakai, 1 dari 10, 2 dari 10, 5 dari 10. Wow. Ya, itu sebab saya tergerak mengundang untuk jemaat-jemaat melalui sel group, melalui mesbah keluarga MK-MK, untuk mulai malam ini tergabung. Ya, maka saudara akan melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus dan firman itu luar biasa. Karena apa? Karena saya merasa jadwal ibadah kita setiap minggu itu masih terlalu kurang. Ya, itu sebab perlu ada ekstra makanan, ekstra kulikuler
kurikuler supaya ada apa? Ada pertambahan lebih banyak, lebih cepat dapat banyak, lebih cepat dapat mujizat, lebih cepat dimuliakan. Ya, itulah rahasia dari firman. Semakin orang banyak menerima firman, semakin Tuhan melindungi dan memproteksi dia, semakin pintu sorga dibuka. Itu sebab saya berbahagia bersama dengan saudara sekalian, dan ini luar biasa. Kesempatan ini adalah luar biasa. Untuk 2 minggu lagi yang akan datang, 2 Senin lagi, kiranya jemaat-jemaat dari GKG yang belum tergabung, mari diusahakan untuk bisa tergabung bersama-sama. Kita tidak mungkin mengadakan KKR di satu gedung, di satu kota. Dari GKG mana, saudara, paling yang datang pendetanya saja. Paling beberapa orang saja. Ya, karena biaya, karena jauh, karena waktu, karena tenaga dan lain sebagainya. Dengan Zoom meeting ini, kita bisa bergabung semuanya dalam Bible study ini. Anggap ini satu KKR bersama. Bagaimana kita terhubung dengan Allah Roh Kudus. Bagaimana kita makan roti dari sorga. Roti yang ajaib, roti yang ilahi. Yang akan membawa kesuksesan. Saya yakin kita semua, tua, muda, laki dan wanita, merindukan sebelum kita meninggal, kita meraih banyak janji Allah. Kita mengicipi banyak kenikmatan dan kelesatan dari semua sajian yang Tuhan mau beri dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Itu sebab para kekasih, kesempatan Bible study setiap 2 Senin sekali, ini luar biasa. Karena Ibu Ketua Sinode akan memimpin di dalam perjamuan kudus setiap kali, dan saya akan melayani juga di dalam pengurapan minyak. Bukankah itu luar biasa? Selain firman, ada perjamuan kudus, ada pengurapan minyak. Coba, luar biasa kan? Nah, itu sebab ajak, ya, motivasi, dorong saudara-saudara kita yang lain. Mereka bisa mendengar juga di rumah mereka masing-masing. Berkumpul dalam MK masing-masing juga bisa. Kalau tidak memungkinkan karena tidak ada peralatan yang cukup, maka 2 MK, 3 MK bergabung. Tidak masalah. Asal saudara bisa menerima firman. Itu saja. Itu paling penting. Lebih penting dari mencari uang, lebih penting dari makan enak, lebih penting dari semua cita-cita. Kalau kita mendapatkan firman dalam hidup kita lebih banyak, saya yakinkan Anda, tidak ada yang mustahil dalam hidup Anda. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, kita akan masuk. Dan saya memberi slide yang terakhir, pelajaran terakhir kemarin adalah pelajaran yang ke-38. Pada 26 Juni 2023. Ya, ini terakhir. Dan saya cukupkan sampai di sana. Karena kemarin itu adalah sudah bagian yang ke-10. Ya, bagian ke-10 itu kemarin, atau tekad yang terakhir, yaitu Anda adalah duta besarnya Kristus. Ya, saya akan hentikan sampai kemarin saja. Ya, saudara, berdasarkan 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, kita adalah ambasador-ambasador dari Kristus. Ambassador adalah duta besar. Kita adalah duta besar dari kerajaan Allah. Ya, ini nanti yang terakhir, entah sampai kapan kita akan sampai di sini juga, ya saudara. Dan berdasarkan Roma 8 ayat 37, saudara, di dalam segala perkara kita adalah orang-orang yang lebih daripada para pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Saudara, siapa Dia yang mengasihi kita? Tuhan Yesus. Itu sebab pada tekad yang ke-10, Anda adalah duta besarnya Kristus. Saudara melihat nanti dari tekad 1, 2, 3 itu naik terus. 4, 5, 6 naik terus. 7, 8, 9. Terakhirnya adalah saudara menjadi duta kerajaan Allah. Itu paling tingginya. Wow. Kiranya kita diberi kesempatan sebelum mati. Untuk kita boleh kita boleh dipakai oleh Tuhan. Kita boleh disiapkan oleh Tuhan.
menjadi duta kerajaan sorga yang berkekuatan ilahi, yang mempunyai kuasa pengurapan yang kuat, yang mempunyai rahasia firman yang cukup, dan menjadi kesaksian ajaib bagi banyak orang. Saya berharap kita mencapai nomor 10 sebelum kita meninggal dunia. Yang merindukan demikian, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Para kekasih, nah dengan ini yang pada terakhir kemarin, bagian 38, saya masuk pada bagian 1 mulai lagi. Ya, atas petunjuk dan permintaan dari Ibu Ketua Sinode, Ibu Pendeta Sarah Vivi. Part 1, ya. Pada Bible Study GKG 10 Juli hari ini 2023. Saudara, ada ayat emas kita yang akan selalu kita perhatiin dari Yosua 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kitab Yosua pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Salah seorang saudara bisa membacakan buat kita semua. Kitab Yosua pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Silahkan. Yosua 1 pasal 8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Para kekasih, kalau kita membaca judul daripada bab 1, pasal 1 dari kitab Yosua adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ya saudara, perintah untuk merebut tanah Kanaan. Dan jangan lupa, kalau Tuhan memberi perintah, Tuhan memberi keberhasilan dan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita belajar tekad pertama, mulai dari tekad pertama ini, saudara, setiap tekad kita pelajari, itu menjadi kunci rahasia, kunci rahasia. Bayangkan, saudara mempunyai kunci rahasia 1, berarti saudara mempunyai 1 kasanah, 1 perbendaharaan, ya, 1 kas, 1 lemari besi. Saudara akan mendapatkan 10. Bagaimanapun juga keadaan kita saat ini. Kekurangankah? Gak mampukah? Sudah tuakah? Terlalu mudahkah? Gak ada pengalamankah? Kita sedang terpurukkah? Apapun keadaan kita orang, dengar perintah Tuhan kepada Yosua. Ya saudara, ini luar biasa. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Dus nomor 1 para kekasih, sebagai jemaat Tuhan, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, para kaum profesional, ataupun juga para hamba-hamba Tuhan, kita semua nomor 1 kan merenungkan firman. Ini adalah kunci rahasia yang Tuhan sendiri beberkan kepada kita. Kalau engkau merenungkan firman siang dan malam, waduh, kita terus tidak ada waktu untuk mikir yang lain nih. Benar. Kalau saya merenungkan firman siang dan malam, maka semua kebutuhan saya, semua rencana kerja saya, semua jadwal saudara, barangkali saudara hari ini harus ditagih uang. Barangkali hari ini saudara harus bayar utang. Barangkali hari ini saudara harus beli ini, membutuhkan ini, tapi tidak ada uang. Ini saya ambil satu contoh aja. Maka semua jadwal kita, karena kita itu siang dan malam ada firman, maka Tuhan yang bekerja. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Nah, jadi saya mohon supaya saudara kuatkan hati saudara seperti firman kepada Yosua, ya saudara.
Janganlah engkau lupa memperkatakan. Ya, saudara. Dan ayat yang ke-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, hanya firman yang bisa membuat saya kuat. Hanya firman yang bisa membuat saudara teguh hati saudara. Kesempatan kita dalam Bible Study GKG ini harus membuat kita semua menjadi besar hati. Aku sekarang punya rahasia dari Tuhan. Aku harus mendapatkan. Aku sudah lama menunggu. Aku sudah lama tidak senang hidupnya. Kurang nyaman. Kurang bahagia. Kurang keberkatan. Sekarang aku harus dapat. Nah, ini perjanjian diberikan. Janganlah engkau lupa akan firman. Memperkatakan firman. Merenungkan firman siang dan malam. Sisa masalah-masalah yang lain selain firman, aku yang akan men-tackle. Aku yang akan ambil alih. Kalau kamu siang dan malam punya firman di dalam pikiran, dalam hatimu, maka selebihnya urusan yang lain, aku kirim malaikat untuk men-tackle bagi kamu. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Ya, saudara, saudara harus tahu ini rahasianya orang yang ingin mengalami keajaiban ilahi. Izinkan Allah bekerja. Allah bekerja kalau saudara dan saya penuh dengan firman siang dan malam. Sehingga Allah akan bekerja. Tuhan melihat bahwa kita mempunyai saldo firman banyak. Seringkali kita memikirkan saldo uang kita di bank, di ATM dan lain sebagainya. Aduh, tinggal sedikit. Wah, ini ada lagi banyak ini. Selalu kepikiran uang di ATM. Kapan saudara memenuhi ayat 8 dari firman Yosua 1 ini? Kapan? Mau sampai mati? Gak bisa? Maka sampai mati saudara tidak bisa dapat mujizat. Tetapi kalau saudara mulai dari malam hari ini menetapkan dalam diri saudara, dalam batin saudara, dalam pikiran saudara, aku mau menomorsatukan firman Tuhan siang dan malam. Maka Tuhan berkata, oke, start from now. Mulai dari sekarang. Anakku, ayo kita kerjasama. Kamu banyak firman, aku akan utus malaikatku bekerja buat kamu. Kamu memikirkan firman, kamu merenungkan firman, aku kirim malaikatku untuk mengerjakan apa yang menjadi problema, apa menjadi kemustahilan, apa yang tidak mungkin terjadi padamu anakku. Aku akan bekerja karena kamu nurut sama aku. Peraturanku ini kamu lakukan. Saudara, gampang kan? Saudara bisa nangkap kan apa yang saya khotbahkan ini? Jadi kalau saya dan saudara mengutamakan seperti Yosua diminta mengutamakan, saudara itu mendapat kemuliaan seorang pemimpin. Ya, jangan lupa. Ini adalah perintah Yosua untuk bisa memimpin bangsa Israel menggantikan almarhum pimpinannya, tuannya, majikannya yang bernama Musa. Siapa? Musa. Jadi peraturan ini untuk menjadi seorang pemimpin yang brilliant, pemimpin yang excellent, pemimpin yang jenius, pemimpin yang berwibawa. Ini perintah ini. Itu sebab kalau saya melakukannya, saudara melakukannya, saudara itu kelasnya, tingkatannya adalah seorang pemimpin. Ya, itu sebab 10 tekad rohani yang akan saya ajak saudara belajar bersama adalah untuk mengangkat kita menjadi seorang pemimpin yang berwibawa, seorang pemimpin yang betul-betul bisa menaungi anak buahnya. Mungkin saudara berpikir, masa saya cuma di dalam rumah ini hanya sebagai kakek atau sebagai nenek saja yang mengasuh cucu saya. Saya sebagai ibu rumah tangga yang ngatur rumah, beresin rumah, ngepel, ngosek kamar mandi, masak. Iya.
apapun tugas ibu dan bapak. Kalau ibu dan bapak menerima firman ini, anakku yang masih muda, apapun keadaanmu, semua kegalauan karena engkau mungkin harus mencapai cita-citamu tapi nggak tahu gimana caranya. Maka ini firman buat engkau. Betul saya bilang. Itu sebab seorang yang siang dan malam merenungkan firman di dalam pikirannya, di dalam hatinya, dia akan diurus oleh Tuhan untuk semua keperluan-keperluan yang lain, yang selain firman. Karena dia sendiri sudah ngurus firman. Dia mengutamakan firman. Gampang kan saudara? Jadi 10 tekad ini harus saudara resapi benar-benar. Karena saudara akan mendapatkan sesuatu yang ajaib dalam hidup saudara. Ya, itu sebab perintah yang kedua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ini perintah kedua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Beri tepuk tangan yang semangat saudara. Ayo, gak boleh lesu. Ya, Tuhan memberkati saudara. Jadi saya mohon supaya saudara harus semangat. Menerima pelajaran harus semangat. Jangan melempem. Ya, kalau saudara melempem tidak dapat. Saudara harus yang semangat di dalam ini. Oke? Para kekasih, kita masuk sekarang. 1. Anda punya pikiran Kristus. Semua katakan bersama saya dengan suara yang keras dimanapun Anda berada. Saya punya pikiran Kristus. Saya punya pikiran Kristus. Amin, saudara. Saudara harus punya pikiran Kristus. Ini step 1, entry level. Inilah tingkatan masuk. Saudara, ini tahun ajaran baru ya. Anak-anak cucu kita yang umur 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun mulai masuk pada taman kanak-kanak ya. Sebelumnya pada playgroup. Nah, saudara, wah mereka itu ada yang senang, ada yang nangis ya. Tetapi mereka harus senang nggak senang, mereka harus, karena ini entry level. Kalau mereka tidak belajar untuk masuk sekolah, pisah dari ibunya, dari ayahnya, dari rumahnya, dan memasuki satu tempat yang bernama kelas, dan bergabung dengan teman-teman dan gurunya. Kalau mereka tidak dilatih demikian, para kekasih, mereka tidak bisa masuk ke SD. Tidak bisa apalagi SMP. Mereka nggak mungkin. Inilah entry level. Entry level saya adalah saya harus punya pikiran Kristus. Amin. Ayo angkat tangan kanan saudara. Tangan kiri taruh di jantung saudara. Ikuti semua bersama dengan saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mulai dari malam ini. Saya harus memiliki. Saya harus memiliki pikiran Kristus di dalam hidup saya, dalam pikiran saya, dalam hati saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, ini entry levelnya. Ya saudara, ilustrasinya begini. Misalnya tuh begini. Selama ini saya gagal. Selama ini saya rugi. Selama ini saya pas-pasan kurang. Selama ini saya banyak kecewa. Selama ini dalam rumah tangga saya tidak happy barangkali. Nah, kemudian karena pelajaran ini step 1, nomor 1 adalah minta pikiran Kristus, saya ambil. Oh Tuhan, saya ambil pikiranmu Tuhan. Supaya keadaan saya negatif, Engkau rubah menjadi positif. Pikiran adalah awal dari semua tindakan. Ada banyak orang mengatakan kalau sudah ditangkap polisi atau di depan hakim, di pengadilan, mengatakan, ya minta maaf Pak polisi atau Pak Hakim yang mulia, karena saya lagi kilaf.
Saudara, kilaf itu nggak punya pikiran. Tahu arti nama kilaf dalam bahasa Arab? Tidak punya pikiran. Itu kilaf. Saudara. Nah, terus kita mengatakan karena aku nggak punya pikiran, aku lagi kilaf. Tapi di sini di Indonesia, kilaf itu dianggap sebagai lalai atau lupa. Tidak. Kilaf itu tidak punya pikiran. Saudara. Nah, jadi kita harus mempunyai pikiran Kristus. Para kekasih, mari katakan bersama saya. Angkat tangan kanan saudara, tinggi-tinggi. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kepada hamba. Step 1. Tingkat pertama. Beri kepada hamba. Supaya hamba memiliki pikiran Kristus. Supaya pikiran hamba dikuasai, disucikan, dibaharui, diganti dengan pikiran Kristus. Maka hamba percaya perjalanan hidup hamba mulai malam ini akan luar biasa. Allah bekerja dahsyat dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Heran ya, kita punya pikiran Kristus saja kok bisa mengubah sejarah, ini gimana nih? Ya, banyak orang skeptis dan banyak orang yang tidak mau mengerti rahasia firman, mempertanyakan, masa firman Tuhan bisa mengubah hidup orang? Gak masuk akal deh. Kalau mau nasibnya berubah ya belajar yang pintar, kerja keras, nabung yang banyak. Nah, baru bisa berubah. Nah, itu cara duniawi. Tetapi saya dan Anda sekarang ini pakai cara sorgawi. Katakan, mulai sekarang saya akan memakai cara sorgawi. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya. Nah, saudara, mari kita akan masuk step 1. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Ya, saudara, mohon seorang saudara suka membacakan buat kita. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Dari manapun saya persilahkan. Ada? Kalau tidak ada, saya bacakan ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Semua katakan, tetapi saya memiliki pikiran Kristus. Yang yakin demikian, beri tepuk tangan bagi dia. Ya, para kekasih, ini ayat luar biasa. Ya, Rasul Paulus bertanya pada jemaat di Korintus, siapa yang bisa mengerti pikirannya Tuhan? Kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Kalau kita tidak punya pikiran Tuhan. Saudara. Nah, logikanya demikian. Bagaimana saudara bisa menggunakan handphone saudara? Karena ada SIM card. Ya saudara, SIM card ini saudara masukkan di dalam handphone saudara. Saudara boleh mempunyai handphone seharga 100.000 atau seharga 100 juta, no problem. Tetapi harus ada SIM card-nya. Nah, ketika saudara memasukkan, plug in, istilahnya, saudara plug in, saudara masukkan, saudara bisa pakai. Saudara bisa terhubung ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Saudara bisa meretrieve, saudara bisa menarik dari YouTube. Saudara bisa berkomunikasi dan berselancar di dalam internet. Saudara bisa apa aja. Gara-gara saudara masukkan SIM card. Betul apa tidak? Orang yang punya pikiran Kristus, sedemikian juga.
Kalau saya tidak punya pikiran Kristus seperti handphone kosong. Baterainya 100%. Ya. Wah, monitornya, layarnya bagus. Ya, bisa biar pet segala macam ini, ya. Pokoknya sangat bagus sekali, menarik sekali handphonenya. Tapi tidak bisa dipakai. Nah, karena tidak ada SIM-nya. Para kekasih, demikian juga dengan saya. Hidup saya, hidup saudara ini sebetulnya percuma. Kalau kita tidak ada SIM card-nya Tuhan. SIM card-nya Tuhan adalah pikirannya Tuhan. Nah, kalau pikiran Tuhan masuk pada kita, wah, kita bisa koneksi sama dia. Ya, kita bisa berselancar dengan dia. Ya, kita bisa browsing, kita bisa searching. Ya, saudara, kita bisa pendek kata dengan dia. Luar biasa. Nah, makanya banyak orang bertanya begini. Masa kalau aku punya pikiran Kristus baru bisa? Ya. Kalau aku tidak punya pikiran Kristus memangnya tidak bisa? Jawabannya, kamu tidak akan bisa. Ya, saudara. Jadi, rahasia keberhasilan kita, step 1. Langkah pertama, terap nomor 1 adalah kita minta pikiran Kristus masuk dalam pikiran saya, masuk dalam pikiran saudara. Itu rahasia pertama. Dari 10 rahasia. Saudara. Jadi kalau kita mempunyai pikirannya Kristus, niscaya saudara akan enteng pikirannya ini. Enteng sekali. Saya mau cerita. Saya mau bersaksi. 2 tahun 6 hari yang lalu, istri saya, Pastor Syahini, meninggal. Dan saya merasa berat sekali. Ya, pertama-tama beratnya itu apa? Bukan karena kerjaan. Pertama berat karena saya biasa bersama dengan beliau. Saya selalu menggandeng tangannya. Saya selalu membukakan pintu mobil untuk dia masuk. Saya selalu menyenangkan dia, membelikan, dan apa saja. Saudara. Nah, sekarang saya tidak punya. Saya tidak ada orang yang saya gandeng, tidak ada orang yang mengisi hidup saya. Seperti semula. Wah, itu berat sekali. Nomor 2. Sekarang saya harus menghandle banyak pekerjaan yang dia tinggalkan pulang ke sorga. Saudara bisa bayangkan. Sebagian saya bisa delegasikan. Tetapi sebagian tidak bisa, harus saya menangani. Ya saya harus. Mau apa lagi? Apa saya mau protes sama Tuhan? Pertama-tama air mata saya adalah air mata duka. Tetapi kemudian, beberapa hari kemudian, saya mulai mempunyai air mata bersyukur kepada Tuhan. Karena dia sudah waktunya istirahat, berhenti dari kesusahan, dari penyakit, dari beban pekerjaan dan pelayanan, dari kepikiran, dari mempertahankan dirinya, dari penyakit. Tuhan kasih kelepasan. Jadi saya selalu meneteskan air mata mengucap syukur karena istri saya sudah bebas dari penderitaan, bebas dari keberatan. Nah, bagaimana dengan saya? Kalau saya tidak punya pikiran Kristus, cilaka sekali. Saya bilang cilaka sekali. Tahu nama cilaka? Tetapi kalau saya punya pikiran Kristus, saya mendapatkan satu keentengan. Walau sedikit demi sedikit, tetapi itu satu keentengan buat saya. Saudara. Sehingga saya bisa hidup enteng. Sehingga Filipi 4:13, aku bisa mengerjakan, aku bisa melakukan segala perkara. Karena Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu terjadi sama saya. Saudara, itu sebab pikiran Kristus itu harus menguasai saya. Kalau saya tidak dikuasai pikiran Kristus, saya bilang sekali lagi, cilaka. Itu sebab
Pikiran Kristus harus menguasai saudara. Apapun. Saudara masih komplit suami dan istri, ada anak, ada pekerjaan, bersyukurlah sama Tuhan. Saudara sebatang kara, saudara tidak ada yang mendampingi saudara. Saudara merasa ditinggalkan oleh anak, menantu, karena mereka punya kebutuhan sendiri dan saudara yang sudah membesarkan dan mendewasakan mereka, saudara harus hidup sendirian. Udah, lepaskan aja. Lepaskan aja. Minta pikiran Kristus. Supaya masuk pada saudara. Kalau saya tidak mengalami, saya tidak bisa bilang begini. Tapi karena saya mengalami berat yang dahsyat dalam hidup saya, maka saya bisa mengatakan demikian. Pikiran Kristus mengubah style saya, mengubah cara berpikir saya. Bahkan mengubah siapa saya. Dahsyat sekali. Kenapa? Karena pikiran Kristus. Dan dia ingin supaya saya mempersembahkan hidup saya lebih total kepada dia. Nah, ini pikiran Kristus mulai bekerja. Mulai menguasai saya. Ini step one saya. Ini langkah pertama saya. Naik trap. Trap pertama. Dan saya percaya masih ada 9 trap yang lain. Ada 9 tangga yang lain, anak tangga yang lain, yang akan saya naik ke atas. Dan itu akan memberi kepada saya, akan memberi kepada saudara, kemuliaan Allah yang dahsyat. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab para kekasih, saya ingin supaya kita semua meyakinkan diri kita dan memastikan, ayo diganti semua pikiran kita yang tidak beres, yang tidak baik, yang kecil hati. Barangkali ada sakit hati kepada seseorang, barangkali ada dendam kesumat, barangkali ada gelo, tidak dendam tapi kecewa. Ya saudara, itu tipis 11-12 kata orang. Ya. Kecewa dan dendam itu 11-12. Itu sebab kita harus minta kepada Tuhan supaya pikiran Kristus masuk dalam hidup kita. Sehingga seperti ayat 1 Korintus 2 ayat 16 bagian terakhir, kalimat terakhir. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bila saudara malam ini, hari ini merasa beban yang berat. Dan saudara tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Dan saudara tidak bisa mencapai esok. Maka saudara harus yakin lebih dulu. Malam ini, di dalam Zoom meeting kita, dalam Bible study kita ini, aku harus ambil pikiran Kristus. Aku harus terima pikiran Kristus. Aku harus diurapi dengan rohnya. Supaya pikiran Allah masuk dalam hidupku. Mengalahkan pikiran soal uang, soal dosa, soal sosial ekonomi, soal keamanan dalam hidupku, soal masa depanku, soal hari tuaku, soal problema yang mustahil. Aku harus kalahkan semua. Dan pikiran Kristus malam ini akan mengerjakan bagiku. Yang percaya katakan luar biasa. Sekarang kita belum selesai. Tetapi sekarang saya akan mengajak berdoa dan saya akan mendoakan siapa saja saudara, di mana saja saudara mendengar khotbah saya ini. Saya akan mendoakan kalau saudara ada masalah, saudara ada keberatan, pikiran saudara kalut, pikiran saudara penuh sekali, pikiran saudara berat sekali. Saya akan mendoakan saudara. Angkat tangan kanan saudara. Siapa yang merasa perlu didoakan? Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa yang baik di dalam sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang kami acungkan. Dari daerah dan kota dan wilayah manapun saja kami berada saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan menumpangkan tangan-Mu kepada dahi kami, pada kepala kami. Dan Engkau memberi kepada kami, supaya kami memiliki pikiran Kristus. Menghancurkan dan menyisihkan pikiran-pikiran duniawi dan dosa kami. Supaya kami dimerdekakan
supaya pikiran dari Kristus yang menyelesaikan semuanya, yang memberi jalan semuanya, yang memberikan kecemerlangan dan kenikmatan pada hidup kami yang tersisa. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau tumpangkan tangan pada tiap kepala dari saudara-saudari yang mengangkat tangan saat ini. Dan Tuhan, Engkau akan memberikan pikiran-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya ini adalah step one, anak tangga pertama yang kami naiki untuk dipermuliakan. Saudara yang percaya, angkat dua tangan. Ucapkan terima kasih kepadanya. Semua ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Mari kekasih, kita akan lanjut. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tolong seorang saudara suka bacakan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Terima kasih Bapak Matius Wibowo. Wah, luar biasa ya. Saya akan menyaksikan pada saudara Bapak Matius Wibowo luar biasa. Dalam beberapa hari tubuh beliau agak gemuk dan segar, dan ini luar biasa. Ya, saudara, dan besok akan terbang kembali ke Jogja. Kita tetap mendukung dalam doa. Tidak ada yang mustahil buat Bapak Matius Wibowo. Dan kita percaya ayat yang dibaca oleh Pak Matius Wibowo ini akan menjadi mujizat dalam hidupnya. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Luar biasa ayat ini ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Wow. Coba, orang yang punya pikiran Kristus itu, saudara, gak ada takutnya, saudara. Kenapa saya bisa bilang begini? Bukan karena ini kerjaan saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Enggak, karena saya ngalamin sih. Saya ngalamin, terus-terusan saya ngalamin. Dari sejak pertama saya umur 23 tahun, masuk dalam ladang Tuhan. Saya menginjil selama kira-kira 3 bulan ke beberapa daerah di Jawa, Bali, ya, kemudian di Toraja. Dan kemudian saya menikah dengan Pastor Syaini di Madiun, tanggal 15 Mei. Dan kemudian tahun 73. Kemudian setelah 5 hari di Madiun, saya dan Pastor Syaini masuk kota Magelang. Ya, saudara, tapi sebelumnya saya 3 bulan merintis di kota Magelang sendirian. Dan ada 3 pos PI, 3 tempat ibadah. Di Karanggading, di Jambon Gesian, dan di Kemiri Rejo. Nah, setelah 5 hari menikah, kami masuk ke kota Magelang bersama-sama boyongan di Jalan Jambon nomor 6. Kumpulkan semua 3 pos PI ini menjadi gereja di Jalan Jambon nomor 6. Saudara. Nah, itu saya umur 23 tahun. Istri Pastor Syaini umur 22 tahun. Masih muda ya, saudara. Nah, makanya saya dipanggil Nak Pendeta. Ya, bukan Pak Pendeta, tapi Nak Pendeta. Ya, saudara. Sampai sekarang, ini kira-kira 50 tahun saya melayani Tuhan. Betul nggak? 73? 23. Ya 50 tahun kira-kira. Ada yang bawa kalkulator? Ya. Nah, saudara, bayangin. Pastor Syaini melayani 48 tahun, 50 hari. Saudara, kami mengalami begitu banyak hal. Kalau kami nggak ada pikiran Kristus, wah, tidak karu-karuan, saudara.
Tetapi karena kami punya pikiran Kristus, maka Kristus bekerja. Apa yang kami, ya maklumlah saudara, baru melayani Tuhan tuh pinternya apa sih? Gak ada pinter, bodohnya banyak. Pinternya sedikit banget, saudara. Karena belum ada pengalaman. Gimana mau melayani pekerjaan Tuhan dengan baik? Gak bisa. Itu sebab menyadari bahwa saya dan istri tidak mungkin melayani Tuhan dengan baik. Maka kami meminta setiap kali kami berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi hikmat pikiran. Nah ini, hikmat pikiran itu utama sekali para kekasih. Sehingga Allah yang bekerja, saudara, kami boleh tidak bisa makan karena uangnya tidak ada. Kami boleh tidak bisa membelikan susu pada anak kami, Melka dan Matthew, karena uangnya nggak ada. Bisa. Tetapi kami mempunyai kuasa dari pikiran Kristus yang masuk dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Sehingga hal yang membuat kami tidak punya uang dan menderita dan pendek kata sengsara deh, ya. Kalau orang nggak siap sengsara, nggak usah jadi hamba Tuhan. Jadi anak Tuhan aja. Sudah. Dan akhirnya karena kami punya pikiran Kristus, dan kami berserah kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan bekerja. Ya saudara, Tuhan bekerja. Makanya pikiran itu adalah hikmat Allah. Surat Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 mengatakan, takut akan Allah adalah pangkal dari segala hikmat dan pengetahuan. Wah, itu saya pegang dari 50 tahun yang lalu. Saya pegang. Saudara. Karena saya merasa saya bodoh. Saudara. Apalagi zaman dulu itu mau jadi pendeta itu gampang. Gampang saja, jarang yang mau. Sekarang kan harus punya STH ya. Ya, STH itu sarjana teologi, baru dianggap bisa mumpunilah. Saudara, dulu pendidikannya itu gampang sekali. Saya masuk sekolah Alkitab, kelas 2, 9 bulan. Pastor Syahini masuk sekolah Alkitab yang sama, 9 bulan, kelas 1. Saya kelas 2, keluar, menikah, melayani Tuhan. Udah. Hasilnya gimana? Bodoh. Ya, beda dengan sekarang. Kalau sekarang, saudara harus masuk sekolah teologi dulu. 3 tahun, baru STH. Ya, nah kemudian saudara nekat mau melayani Tuhan. Nekatlah, tapi saudara punya pendidikan sedikit, STH. Oke, saya dulu enggak. Ibu Gembala dulu tidak. Dari mana kami punya pelajaran? Dari mana khotbah saya? Pelajaran dan khotbah saya dari pikiran Kristus. Mau dari mana lagi coba? Orang sebodoh itu, pendidikannya serendah itu, dari mana bisa melayani orang dan berkhotbah dengan baik? No way, impossible. Ini kesaksian saya. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara jangan mengandalkan pikirannya sendiri, tapi mengandalkan pikiran Kristus. Maka engkau akan merasakan bahwa Kristus yang bekerja dengan kuasanya dalam hidupmu. Bagi para rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan, baik yang baru ataupun yang sudah tua, sudah lama melayani Tuhan, no problem. Pikiran Kristus harus nomor 1. Ini akan membuang pikiran-pikiran yang salah, bisikan-bisikan iblis yang salah. Otomatis saudara, itu filter otomatis jalannya. Saya tidak usah doa untuk membuang itu, Tuhan membuangnya sendiri. Kenapa? Kalau dia ada pada otak saya, pada pikiran saya, pada batin saya, nggak ada dari iblis bisa masuk, itu nggak mungkin toh. Di mana terang ada, gelap tidak bisa masuk. Yang mengaminkan katakan amin. Nah, jadi orang punya pikiran Kristus ini nggak usah menengking-nengking, sudah. Dia sendiri safe. Apa sebab pikiran Kristus terang?
ada pada saya, ada pada saudara. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Nah, seringkali kita perlu menengking. Ya, saya juga suka menganjurkan kalau ada pikiran yang kotor, yang tidak beres, yang kriminal, yang sakit hati, yang ingin balas dendam. Kalau mau balas jasa boleh, tapi balas dendam jangan. Ya, untuk menengking. Itu in case, bila mana. Tetapi secara generally, secara umum, seorang punya pikiran Kristus itu nggak mungkin kemasukan pikiran yang lain. Karena di mana ada terang, gelap akan keluar. Amin. Makanya step 1 ini penting sekali. Karena pikiran Kristus itulah yang akan memimpin saya. Yang akan memimpin saudara. Saudara, dalam jeniusnya Allah, kejeniusan Allah, pikiran Kristus. Nah, dalam pelayanan dulu, kami memulai, setahun kami menikah, belum ada anak. Bertahun kedua, Mega lahir, saudara. Dan saya ada banyak waktu. Saya menulis. Saya banyak menulis, saya menerbitkan buletin Kristus Penebus. Saudara. Dan luar biasa, booming sekali. Sampai boleh dibilang 60% waktu kami adalah untuk penerbitan. Tuhan memberkati kami dengan mulai dari mesin stensil yang sederhana, diganti mesin stensil yang otomatis, sampai mesin cetak. Saudara, di Jalan Jambon itu. Saudara bisa bayangkan, itu kalau tidak pikiran Kristus dari mana saya bisa? Saya nggak mungkin bisa. Saudara, setiap bulan kami mengirim pada 3.000 alamat. Dari mana duitnya? Saudara. Tetapi karena saya punya pikiran Kristus, maka saya menggunakan seluruh waktu saya untuk Tuhan. Untuk supaya saya menjadi berkat melalui tulisan saya. Membagikannya ke seluruh Indonesia sampai ke luar negeri. Australia, Jepang, Amerika, Belanda. Kami kirim buletin Kristus Penebus itu. Saudara, saya beritahu kepada saudara. Di mana ada pikiran Kristus, maka ide dari Tuhan akan masuk pada kita. Dan bukan cuma ide. Ide itu bisa membuat orang gila loh, saudara. Kalau dia tidak bisa memenuhinya. Betul apa tidak? Tanya sana sama psikiater. Ide kalau tidak bisa terlaksana bisa gila orang. Tetapi Tuhan memberi ide kepada saya. Kepada Ibu Gembala, almarhum. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Apa sebab ada pikiran Kristus? Jadi kalau kita mentok, saudara, anak-anakku yang belajar di sekolah ataupun kuliah, mentok. Ibu rumah tangga, kakek dan nenek inggih menika ingkang sampun sepuh, mentok. Atau saudara kaum profesional dengan job Anda yang bagus, mentok. Satu kali pasti ada mentoknya. Maka ini perlu pikiran Kristus. Namanya pikiran sih. Pikiran adalah intelijensia. Intelijensia diambil dari kata intelligent. Intelligent itulah kepintaran, keistimewaan. Kemudian muncul intelligence quotient, IQ. Adalah standar ataupun parameter dari kecerdasan manusia. Minta dong sama Tuhan. Saya bodoh. Apalagi cuma sekolah Alkitab 9 bulan tuh ngerti apa? Nggak tahu saya. Wis lali kabeh aku. Ya. Sudah lupa semuanya. Tetapi kenapa Tuhan mengajari saya setiap jam, setiap menit, setiap hari diajari? Saudara, karena ada pikiran Kristus. Jangan mentok lagi. Kalau Anda punya pikiran Kristus, Anda tidak bakal mentok. Anda akan nerobos. Tuhan akan bekerja pada Anda.
Itu sebab para kekasih, saya senang malam ini bisa berhimpun dengan banyak saudara. Ayo kerjakan apa yang saudara percaya dan dengar malam ini. Dan besok Tuhan akan melakukan banyak pekerjaan yang besar. Dia akan membela saudara. Karena saudara punya pikirannya. Dan kalau saudara punya intelijen dari Allah, intelijensia dari Tuhan, saudara, dahsyat sekali. Besok saudara akan melihat. Lusa saudara akan melihat. 3 hari lagi saudara akan melihat. Allah bekerja dahsyat. Tuhan memberkati saudara. Kita akan duduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Biarlah semua kami boleh mengalami keajaiban dari pikiran Kristus. Sehingga kami tidak mentok. Dan kami tidak menyerah. Dan kami tidak ngelokro. Kami tidak breakdown. Tapi kami begitu kuat menghadapi semuanya. Karena intelijensia dari Allah ada pada kami. Dan itu luar biasa. Setan takut kepada kami. Karena intelijensia dari Allah ada pada kami. Berkati para kekasih, tua, muda, laki dan wanita. Semua kami yang ada pada saat ini dalam ruangan Zoom meeting ini. Tuhan, Engkau tidak meninggalkannya. Engkau selalu beserta dengan kami. Dan nama-Mu ditinggikan di atas kepala kami. Karena Engkau memberi pikiran-Mu pada kepala kami. Berkatilah Tuhan acara selanjutnya. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita yang percaya bahwa pikiran Kristus ada pada kita. Mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Dan sebelum saya menyerahkan pada Bapak host, Bapak Pendeta Handi, kita akan masuk segera untuk menghemat waktu pada pengurapan minyak. Mohon disiapkan minyak saudara. Saudara, minyak ini nanti kita bubuhkan di kepala. Tempat pikiran ya, tempat pikiran. Pikiran Kristus ada pada kita, itu wow banget. Lalu kita akan dimeterai dengan minyak urapan. Minyak yang biasa ini, tolong dibubuhkan pada jari saudara. Dan pada waktu kita berdoa, pada waktu kita mengoles dahi kita dengan minyak, minyak ini menjadi minyak urapan. Minyak yang biasa. Yang dibeli di toko-toko itu, yang ada bunderannya, tengahnya apa itu, namanya apa, toko apa itu. Nah, saudara, itu toko biasa, minyak biasa. Tetapi saudara, ketika kita berdoa, Tuhan melakukan pekerjaan yang ajaib dengan memberikan pikiran Kristus pada kita. Amin. Apakah saudara siap? Angkat tangan saudara. Taruh tangan kiri kembali pada jantung saudara. Tolong ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, pada saat ini, hamba datang kepadamu, memohon belas kasih-Mu. Izinkan dan layakkan hamba untuk menumpangkan tangan di atas kepala hamba dengan minyak urapan ini. Oleh sebab itu, demi nama Yesus, silahkan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus mengurapi aku. Aku diurapi menjadi alat kebenaran. Tubuh, jiwa, dan rohku disucikan. Tubuhku dipakai menjadi hamba-hamba Tuhan. Tubuhku, pikiranku dibaharui dengan pikiran Kristus. Dalam nama Yesus, hidup dan sejarah hidupku, nasibku menjadi luar biasa. Dalam nama Yesus, angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, karena Engkau telah mengurapi kami. Engkau melayakkan kami semua di mana kami berada saat ini. Dan kami mohon supaya pikiran-Mu, pikiran Kristus, mengendalikan hidup kami. Membuat terobosan kepada kami. Menciptakan mujizat kepada kami.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin.